Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap dimanapun saudara berada, tetap sehat dan tetap ada sukacita. Kami dari BIC Shalom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Nah, saudara-saudara, kasih Allah adalah kasih yang abadi bagi semua orang yang percaya. Dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya tak pernah berubah, saudara. Tetap sama. Dia adalah Allah yang abadi. Cintanya abadi, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan dengan seksama. Karena firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan baru buat kita sekalian. Kasih Allah abadi kekal. Dia sanggup, saudara sekalian, menolong, menghibur, dan menguatkan kepada kita. Kasih Allah selalu mengangkat kepada kita, saudara sekalian. Saudara-saudara mau melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi? Ada amin, saudara? Mari kita nyanyikan bersama-sama kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Yesus sungguh tak terbatas, melebihi gunung-gunung yang tinggi dan lebih lebar dari luas samudra. Kasih Tuhanku lebih dari semua. Kasih Yesus sungguh tak terbatas, melebihi gunung-gunung yang tinggi dan lebih lebar dari luas samudra. Kasih Tuhanku lebih dari semua. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih
lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu. Kami besarkan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap mengasihi kami. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. 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 Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kami mau melakukan itu Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami mau melayani Engkau. Dan kami mau melayani sesama kami lebih sungguh Bapa. Karena Engkau yang sudah mengasihi kepada kami. Kami mau mengasihi Engkau dan mengasihi mereka yang lahir daripadamu dan mengasihi sesama kami manusia Bapa. Seperti yang menjadi perintah-Mu supaya kami mengasihi Allah Tuhan kami dan mengasihi sesama kami. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan saat ini di mana kami masih mau beribadah secara online. Kami mengucapkan syukur. Dan biarlah melalui ibadah ini Tuhan, hidup roh kami tidak menjadi kurus kering dan akhirnya mati. Tetapi hidup roh kami menjadi kenyang, menjadi gemuk. Sehingga hidup ini Tuhan tidak dikuasai daging, tetapi dikuasai oleh roh. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau kuduskan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Bacak tanah hati anak-anak-Mu sekalian yang mendengar firman-Mu, supaya benih firman ini jatuh di tanah hati yang gembur, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Kami mau menyerahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus akan mengkuatkan firman ini dengan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga yang datang pada saat ini dengan kelemahan dikuatkan, dengan sakit disembuhkan, dengan kesusahan mendapat penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami menyambut firman ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang kasih. Yang saya ambil firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Silahkan saudara baca, buka firman Tuhan. Saudara baca masing-masing. Saya berikan kesempatan untuk saudara membacanya. Nah, apabila saudara sudah membaca bagian ini, saya akan masuk di dalam khotbah mengenai kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai 16. Nah, pada hari ini saudara sekalian merupakan hari Valentine Day, atau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Hari Kasih Sayang. Sangat populer
dan diperingati di dunia barat. Dan konon, Valentine Day merupakan hari yang besar. Setelah hari Natal. Di mana orang-orang saling menyatakan kasihnya satu sama lain dengan mengirimkan kartu Valentine Day, ucapan selamat, kemudian bunga yang saat ini dijual di mana-mana untuk menyatakan selamat Valentine Day melalui bahasa bunga. Sampai kepada perhiasan yang sangat mahal, yaitu cincin yang bermata berlian atau diamond. Namun, fakta pernyataan kasih itu tidak abadi. Kasih itu hanya terjadi pada hari Valentine Day. Setahun sekali. Kasih itu tidak abadi, melainkan sangat rapuh dan mudah berakhir. Kalau setiap hari Valentine Day orang menyatakan kasih, ternyata setelah hari itu, kasih itu mudah berubah. Kasih itu mudah tergoda dengan yang lain. Kasih itu berakhir karena ketidakcocokan, karena perbedaan paham yang tidak dapat diselesaikan lagi, sehingga terjadilah perpisahan. Atau di dalam kehidupan keluarga terjadilah perceraian. Yang membuktikan bahwa kasih manusia itu tidak abadi. Nah, pertanyaannya, apakah ada kasih yang abadi? Firman Tuhan menyatakan ada kasih yang abadi, yaitu kasih daripada Allah. Kasih itulah yang abadi, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Allah adalah kasih. Dan kasih yang ada pada Allah tidak pernah mengalami perubahan sedikit pun juga. Nah, di dalam bagian renungan kita, Israel, umat Tuhan, meragukan kasih Allah kepada mereka. Mereka anggap bahwa Allah sudah melupakan mereka. Coba perhatikan dalam firman Tuhan. Buka sekali lagi. Apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat yang menjadi renungan kita. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Tuhanku telah melupakan aku. Didasari dengan latar belakang bahwa Israel mengalami kesukaran, kesengsaraan di dalam pembuangan di Babilonia. Karena Karena itu mereka mulai meragukan kasih Allah.
Bahkan yang lebih ekstrim lagi, mungkin ada di antara mereka yang tidak lagi mempercayai bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Mereka anggap bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka, sudah membuang mereka. Namun Tuhan membantah anggapan mereka dan mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ini pernyataan kasih daripada Allah. Bahwa ia tidak akan melupakan Israel. Ia tidak akan melupakan kita sekalian yang menjadi anak-anaknya. Apakah ada perempuan yang melupakan bayi yang dikandung dan dilahirkannya? Ini merupakan pertanyaan yang besar. Kalaupun ada perempuan yang melupakan bayi yang dikandung dan dilahirkan, Tuhan mengatakan sekali lagi, Tuhan tidak akan melupakan bangsa Israel. Dan kita orang-orang yang percaya, yang dikandung dan dilahirkan. Dan menarik saudara sekalian, di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang pertama, itu dikatakan demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, setiap orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus yang diurapi oleh Allah untuk menjadi juru selamat dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Jadi setiap orang yang percaya dilahirkan dari Allah. Itu sebabnya kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita dibebankan satu hukum. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, ini yang dibebankan, hukum untuk mengasihi Allah Tuhan kita. Dengan segenap hati kita, segenap akal budi kita, dan kekuatan kita. Mengasihi Dia juga yang lahir daripadanya. Harus mengasihi juga akan saudara-saudara kita yang seiman. Dan lebih luas lagi, harus mengasihi kepada sesama kita manusia. Dan ini merupakan hukum kasih yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Dapatkah perempuan meninggalkan bayinya dan tidak menyayangi anak yang dikandung selama 9 bulan? Ada nggak? Ternyata ada, saudara sekalian. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ternyata ada. Ya, istilah kalau ada, ternyata ada. Dan di YouTube seringkali kita mendapat informasi. Bagaimana ada seorang perempuan meninggalkan anak yang masih balita dan suaminya karena kabur dengan selingkuhannya. Ada perempuan yang membunuh bayi yang dilahirkan. Sebab apa? Karena hasil daripada hubungan gelap.
Bahkan yang lebih sadis lagi, karena kelaparan yang menimpa Samaria, ibu kota Israel di sebelah utara, akibat pengepungan Raja Aram. Ada ibu yang sampai hati makan anaknya sendiri. Terjadi peristiwa kanibalisme. Saudara dapat membaca di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 28 sampai 29. Kalau ada perempuan melupakan bayinya, aku tidak akan melupakan engkau. Peristiwa pembuangan Israel ke Babil bukan Tuhan melupakan Israel. Demikian juga, saudara sekalian, ketika kita mengalami kesukaran, kesengsaraan, penderitaan, kesulitan ekonomi, tidak memiliki pekerjaan akibat wabah COVID yang melanda di mana-mana. Bukan merupakan bukti bahwa Tuhan itu melupakan kita. Bukan merupakan bukti bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan membiarkan kita. Tapi apa yang kita alami, Tuhan tahu. Dan Ia tetap mengasihi dan menyayangi kita sekalian. Nah, Alkitab memberikan satu bukti yang jelas mengenai kasih daripada Allah. Yang pertama, saudara sekalian, bahwa Allah itu mengasihi isi dunia. Saudara dapat membaca di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal, dikatakan karena sedemikianlah Allah mengasihi isi dunia ini. Jadi secara universal, kasih Allah adalah kasih terhadap semua orang. Kasih Allah adalah kasih terhadap semua bangsa yang ada di dalam dunia. Kasih daripada Allah adalah kasih terhadap semua suku-suku yang ada di dalam dunia. Dan di dalam kasihnya, Ia tidak menghendaki ada seorang manusia pun binasa. Walaupun manusia seringkali melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan, tetapi Ia tidak menginginkan manusia binasa di dalam penghukuman daripada Allah. Dasarnya apa? Dasarnya karena Dia mengasihi ciptaannya. Ia menginginkan semua orang yang diciptakan itu selamat. Inilah satu sebab mengapa Tuhan Yesus belum datang juga. Menunda kedatangannya yang kedua kali. Karena Ia ingin lebih banyak orang diselamatkan. Dan tugas gereja pada saat ini adalah untuk memberitakan nama Yesus. Apakah saudara dan saya sudah menjalankan tugas ini dalam kehidupan kita? Beritakan nama Yesus kepada semua orang. Dengan tujuan supaya banyak orang diselamatkan sebelum Yesus datang untuk kedua kali. Ia datang ke dalam dunia
untuk menyelamatkan manusia. Ia datang menjadi manusia. Tuhan meninggalkan kealahannya dan menjadi sama dengan manusia untuk menanggung dosa-dosa kita. Supaya melalui kematiannya, maka orang yang percaya kepadanya akan hidup selama-lamanya. Namun yang tidak percaya akan binasa juga selama-lamanya. Di dalam kitab Ulangan 30 ayat 19 dikatakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamulah kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Hidup itu pilihan, saudara sekalian. Ya, Tuhan tidak pernah memaksakan kepada manusia harus melakukan ini dan itu. Tuhan hanya memberikan hukumnya, perintah-perintahnya, ketetapannya kepada manusia. Ia memberikan pandangannya. Kalau manusia itu memilih mana yang baik bagi manusia. Demikian juga ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya orang percaya kepada nama ini dan tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Namun Tuhan juga memberikan kepada manusia hak untuk memilih. Ya, hidup ini adalah pilihan. Kita dapat memilih, saudara sekalian, yang baik maupun yang buruk. Yang tentunya apa yang kita tentukan di dalam pilihan itu akan menentukan masa depan kehidupan kita. Apabila manusia itu memilih yang baik, maka akan memiliki masa depan yang baik. Kalau manusia itu memilih percaya kepada Yesus, tentu akan memiliki kehidupan yang kekal. Bagi mereka yang menolak untuk percaya nama Yesus, mereka akan binasa. Allah mengasihi semua manusia. Dan dia menginginkan supaya manusia yang diciptakan berada di dalam keselamatan daripada Allah. Dia tidak pernah menghendaki, saudara sekalian, di dalam kasih-Nya kepada semua manusia ada yang binasa. Yang kedua, saudara sekalian, ini yang menjadi renungan kita. Bahwa Allah juga mengasihi umat-Nya, anak-anak-Nya. Dikatakan, Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Kata-kata melukiskan di dalam bahasa Inggris dikatakan mengukir. Lukisan gambar atau huruf pada permukaan yang keras seperti kayu, batu, atau metal. Namun, di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan itu mengukir engkau di telapak tangannya. Bukan lagi di permukaan yang keras, seperti kayu, batu, dan metal, tetapi pada tangan Allah.
Sekali lagi, saya katakan, terlepas kita setuju atau tidak setuju, bukankah kata-kata mengukir di tangan itu yang kita kenal dengan istilah tato, yang menjadi tren bagi laki-laki dan wanita pada zaman sekarang ini. Mentato, baik di tangan, di kaki, maupun bagian-bagian lain dari tubuh. Mendekorasi dengan lukisan-lukisan yang indah, seperti lukisan bunga, lukisan salib, lukisan gambar orang yang diidolakan. Dan ada pula lukisan nama yang saya yakin bahwa itu adalah nama orang yang dikasihinya. Demikian pula Tuhan melukiskan, mengukir dengan lukisan akan umatnya, akan anak-anaknya di tangannya, sebagai suatu tanda, saudara sekalian, bahwa dia tidak akan melupakan kita. Namun pertanyaannya adalah, mengapa? Kalau Tuhan tidak melupakan kita, Tuhan mengasihi kepada kita dengan kasih yang abadi. Namun Tuhan mengizinkan kesukaran datang dalam kehidupan kita. Alkitab menyatakan ada dua hal kesukaran yang kita perlu ketahui. Yang pertama adalah kesukaran-kesukaran yang biasa, yang dialami oleh semua manusia setiap hari. Saudara dapat membacanya di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Namun ada satu catatan. Ada satu yang kita harus perhatikan di dalam ayat ini. Tetapi kesukaran-kesukaran yang dialami kita anak-anak Tuhan, Tuhan menjanjikan tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita pasti dapat menanggungnya. Karena apa? Karena Tuhan dengan segera, dengan cepat, tidak lama akan memberikan kita jalan keluar. Itu sebabnya kita dapat menanggungnya. Dan Tuhan izinkan kesukaran datang dalam kehidupan kita supaya kita itu punya kesaksian yang memuliakan nama Tuhan, yang bisa memberikan kekuatan ketika kita bersaksi tentang mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita kepada orang-orang lain. Yang kedua, saudara sekalian, Alkitab menyatakan kesukaran juga merupakan hajaran Tuhan kepada anak-anak yang dikasihinya. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berjalan menurut kehendak Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita punya anak nakal, maka sering yang kita lakukan adalah menghukum anak yang nakal itu. Dengan tujuan supaya anak itu menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dan supaya pada waktu mendatang ia tidak melakukannya kembali. Nah, seperti itulah. Seperti Bapa itulah. Tuhan menghajar Israel dan umatnya. Bahkan kita sekalian anak-anaknya jika kita tidak hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Israel bertanya-tanya.
Kenapa Tuhan membiarkan mereka tertawan dan masuk di dalam pembuangan di Babil yang menyebabkan kesengsaraan, penderitaan, kesedihan? Apakah Tuhan tidak mengasihi mereka dan telah melupakan mereka? Tuhan tidak pernah membenci mereka karena Tuhan itu kasih. Tuhan itu mengasihi dan tidak melupakan mereka. Yang menjadi masalah, mereka tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka membuat berhala yang menjadi kebencian daripada Tuhan. Patung-patung untuk disembah pada masa itu. Dan pada masa kini, saudara sekalian. Bukankah banyak anak-anak Tuhan yang memberhalakan emas, perak, uang, kekayaan, atau hal-hal lain yang menggantikan Tuhan dalam kehidupannya, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, berbohong, berdusta, menipu, korupsi, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajaran, bukan Tuhan melupakan kita, tetapi mengasihi kita, supaya sadar bahwa kita telah melakukan hal yang salah dan harus kembali kepada jalan yang benar, yang sesuai dengan perintah daripada Tuhan, jalan yang membawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Ketika kita sadar dan kita mau bertobat, maka Tuhan pasti akan menolong, menyelamatkan, dan memulihkan mereka. Saya kaitkan dengan satu ayat. Di dalam Ulangan, pasal yang ke-6, ayat 8, dikatakan demikian. Haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda. Mengikat apa? Mengikat hukum-hukum Allah sebagai tanda pada tanganmu. Ya. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kata lambang kurang tepat. Menjadi pengikat kepala di dahimu. Ikat hukum Allah sebagai tanda pada tangan dan di dahi. Tujuannya supaya kita itu mengingat hukum-hukum daripada Allah. Kita tidak melupakan. Apakah cukup kita hanya mengingat? Enggak cukup. Supaya kita itu merenungkan hukum-hukum itu. Apakah cukup kita merenungkan? Tidak cukup. Supaya kita melakukan di dalam kehidupan kita. Dan saat kita melakukan hukum-hukum Tuhan, saat kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan, pada saat yang sama Tuhan akan mengukirkan apa yang menjadi kepentingan kita, yang menjadi keperluan kita, yang menjadi kebutuhan kita sebagai tanda di tangannya. Artinya Tuhan akan selalu mengingat perjanjiannya untuk memberkati, menolong, dan menyelamatkan kita dari segala apapun yang kita hadapi. Dan ini merupakan kunci bagi kita. Kalau kita ingin pertolongan Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan, kita jangan lupakan hukum Tuhan. Lakukan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk memberkati, untuk menolong kita, dan menyelamatkan kita dari situasi yang kita hadapi. Yang kedua, saudara sekalian, tembok-tembokmu tetap di dalam ruang mataku. Bukan hanya Tuhan mengukirkan nama kita di tangannya, tapi tembok-tembokmu tetap di dalam ruang mataku. Tembok-tembok Sion atau Yerusalem yang sudah hancur akan dibangun lagi. Oleh siapa? Oleh
mereka yang Tuhan bebaskan dari pembuangan Babil, yaitu pada zaman Kores yang menggantikan Babil menguasai dunia. Raja Kores yang mengizinkan orang-orang Israel kembali ke negaranya. Mereka datang dengan cepat dan membangun tembok-tembok Sion atau Yerusalem yang sudah runtuh. Tapi ada satu hal yang menarik, yaitu dikatakan, tetapi di dalam ayat yang ke-17, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau, meninggalkan engkau. Ini berarti ada tembok secara fisik yang dibangun oleh Israel, tetapi ada satu tembok yang invisible wall yang Tuhan bangun mengelilingi orang-orang yang percaya, melindungi dari segala musuh yang mau merusak kehidupan mereka yang menjadi milik Tuhan. Apakah benar ada invisible wall yang melindungi kehidupan orang-orang yang percaya? Di dalam Yesaya 26 ayat yang pertama, dikatakan pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita, di mana kota ini akan melindungi mereka yang berada di dalamnya. Lalu dilanjutkan, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Tuhan yang memasang tembok dan benteng yang dapat melindungi umatnya, anak-anaknya yang percaya dan yang hidup di dalam kehendaknya. Ini janji Tuhan bagi kita yang percaya dan yang hidup setia melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan tetap mengingat dan tidak melupakan, bahkan tidak membiarkan ketika kita menghadapi penderitaan dan kesengsaraan hidup. Ini merupakan konklusi. Ya. Jadi konklusi daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia akan tetap mengingat, tidak melupakan, membiarkan kita ketika kita menghadapi penderitaan maupun kesengsaraan hidup. Tuhan mengasihi kita. Dan yang kedua, janji daripada Tuhan bahwa Dia akan membangun invisible wall yang dapat memagari, membentengi, menyelamatkan kita dari mereka yang akan merusak kehidupan kita, dari segala mara bahaya yang mau menghancurkan kehidupan kita. Ada invisible wall yang Tuhan bangun, yang memagari dan membentengi kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa. Kami boleh belajar tentang kasih-Mu, bahwa Tuhan itu mengasihi. Penderitaan, kesengsaraan, penyakit bukan merupakan bukti bahwa Tuhan melupakan. Engkau tidak pernah melupakan orang-orang yang menjadi milik-Mu. Dan kami milik-Mu, Tuhan. Dan kami boleh pada saat ini mendapatkan satu keyakinan bahwa Engkau mengasihi kami sekalian.
yang menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih kalau Engkau mau mengingat kami, mengukirkan kami di tangan-Mu. Kami mengucap syukur bahwa selalu di dalam ingatan-Mu kami tidak hilang. Ketika kami menghadapi segala penderitaan kesengsaraan, kami percaya bahwa Engkau tetap mengingat, tidak melupakan kami. Bahkan janji-Mu Engkau akan menolong kami manakala kami mengikat hukum-hukum-Mu pada tangan dan dahi kami. Manakala kami tidak melupakan akan apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan dalam kehidupan kami dan melakukannya. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, Bapa. Demikian juga kami mengucap syukur karena Engkau yang sudah berjanji untuk membentengi, memagari kami dengan invisible wall yang bukan didirikan oleh tangan manusia, tapi oleh tangan Allah. Sehingga kami boleh tetap berada di dalam keselamatan daripada Tuhan, baik di dalam dunia maupun di dalam kerajaan-Mu yang kekal saat kami kembali kepada Engkau. Kami serahkan mereka yang saat ini mengikuti ibadah online ini. Biarlah Tuhan berkati mereka. Yang lemah kuatkanlah Bapa. Demikian yang susah Engkau hiburkan. Yang sakit sembuhkan. Ya, yang sakit Engkau sembuhkan. Amin, Yesus. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu karena kami percaya bahwa firman yang keluar daripada mulut Allah dapat kami percayai. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati anak-anak-Mu sekalian. Kehidupan mereka. Supaya jangan ada satupun yang pada saat ini hidup di dalam kekurangan. Tapi di dalam kecukupan. Dan kami mendoakan sekali lagi untuk saudara kami yang ada di Indo. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan, berkati mereka yang mungkin mengikuti ibadah online ini, Bapa. Peliharakan mereka. Kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu Tuhan itu akan membuat anak-anak-Mu tidak kekurangan satu apapun juga. Yang tidak memiliki pekerjaan, biarlah Tuhan bukakan jalan supaya mereka boleh memiliki pekerjaan. Dan kami doakan untuk pemerintah Indonesia yang berusaha keras menangani wabah penyakit COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Tolonglah Bapak, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya supaya berhasil di dalam menangani dua masalah ini. Berkati Amerika juga kami doakan supaya usaha pemerintah untuk menurunkan angka kematian, menghapus COVID-19 dari bumi Amerika juga diberikan keberhasilan. Berkati Bapak. Pemerintah Amerika yang juga berusaha mensejahterakan rakyatnya. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau besar dan kami muliakan Engkau. Dan saat ini Bapa, kami mau mengakhiri ibadah online ini. Akhirnya saudara-saudara sekalian, dimanapun engkau berada, hendaknya engkau menjadi saksi daripada Tuhan. Supaya melalui kehidupanmu, perkataanmu, nama Tuhan dimuliakan. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah anugerah berkat daripada Tuhan yang menyertai kehidupanmu, menyertai pekerjaanmu,
menyertai apapun yang kau lakukan. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua yang diberkati mengatakan amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye. Bye.